Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Kali ini kita akan belajar mengenai sebuah peristiwa besar yang membawa perubahan penting di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1998 yang nantinya akan menggantikan masa Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Kira-kira peristiwa apa ya? Ya, tepat sekali. Peristiwa tersebut nanti kita kenal dengan masa reformasi. Dalam video pembelajaran ini, kelasnya Bu Ita memberi judul video ini yaitu Masa Awal Reformasi di Indonesia tahun 1998. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan di kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Apa yang dimaksud dengan reformasi? Tentunya hal ini sangat penting yang harus kita ketahui agar kita mudah memahami peristiwa ini. Dalam video pembelajaran ini, Bu Ita menjelaskan pengertian reformasi terbagi menjadi dua, yaitu reformasi secara umum dan reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, disimak ya. Secara umum, reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru, tentunya bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Kemudian, orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan, tentunya dalam bidang sosial, politik, agama, dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi yang semakin terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu ialah sulitnya memenuhi kebutuhan 9 bahan pokok sembako karena harganya yang sangat tinggi. Contoh yang termasuk 9 bahan pokok adalah beras, tepung, minyak goreng, minyak tanah, ikan, susu, gula, telur, dan garam naik tajam. Bahkan masyarakat pun harus antri panjang untuk membelinya. Kesulitan pada kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar merupakan faktor atau alasan penting bagi kemunculan sebuah gerakan reformasi. Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Situasi ini membuat rakyat Indonesia semakin kritis dan curiga dengan pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Reformasi terjadi karena adanya krisis moneter yang terjadi di Asia yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian Indonesia di tahun 1997. Adanya krisis ini, pihak pemerintah semakin merajalela dengan mempraktekkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua lini instansi. Tentunya, hal ini menyebabkan kemiskinan rakyat semakin meningkat serta kesenjangan sosial semakin terlihat. Kemudian, desakan dari rakyat agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya pun semakin gencar dan merata hampir di seluruh penjuru Indonesia.
Puncak reformasi tahun 1998 terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Pada puncak reformasi tersebut terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa tertembak. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendrawan, dan Hafidin Royan. Keadaan ini memicu kembali gelombang demonstran yang lebih besar pada tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 1998. Terjadi banyak perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik masyarakat. Salah satu tokoh penggerak yang berperan besar dalam peristiwa reformasi ini adalah Amin Rais yang membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport di Papua yang dianggap merugikan negara Indonesia. Mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR untuk mendesak Presiden Soeharto untuk lengser dan nilai tukar rupiah pun terhadap dolar semakin terpuruk. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Penghapusan dui fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara dan menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden RI. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai presiden, maka lahir pula masa reformasi di Indonesia. Berikut merupakan cuplikan dari pidato lengsernya Presiden Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demikianlah penjelasan mengenai masa awal reformasi di kelasnya Bu Ita. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan melihat visualisasi yang Bu Ita sajikan. Thanks for watching to my video. Bye-bye.